Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin memperkenalkan nama Ali Musa yang dipanggil biasanya Mas Ali. Saya perawat di Soleman 5 di ruang sini. Di sini saya ingin menyampaikan hal tentang perawatan luka yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu sebagai keluarga yang punya keluarganya sakit, ada lukanya. Misalkan luka yang ringan atau berat atau luka psikologis dan lain-lain, bisa memberikan tambahan ilmu bagaimana cara merawat luka yang baik dan benar. Sebelum mengarah ke sana, kita harus memahami dulu luka itu apa, gitu ya. Nah, ini pengertian luka. Luka dapat diartikan sebagai gangguan atau kerusakan integritas dan fungsi jaringan pada tubuh. Nah, misalkan Bapak Ibu mengalami hal ini, misalkan kayak kena pisau, kena benda tumpul, misalkan jatuh, kena luka bakar dan lain-lain. Nah, disinilah yang namanya luka. Luka itu bermacam-macam jenisnya dan luka itu juga banyak klarifikasinya. Next. Nah, berdasarkan mekanisme terjadinya, ini ada luka insisi. Luka insisi itu luka yang dibuat, misalkan kayak di ruang operasi, ada pengambilan jaringan dan lain-lain, itu luka insisi. Luka memar, kayak ibu misalkan kebentur, itu kan juga memar, terjadi biru dan lain-lain, itu adalah luka memar. Luka lecet yang sering terjadi di lingkungan kita, dari anak-anak yang kita sering main bola dan lain-lain, itu juga mengalami hal yang seperti ini. Luka tusuk mungkin juga yang dialami kriminal dan lain-lain, dan dengan juga mungkin secara tak langsung juga kena tusuk, misalkan tusuk jarum dan lain-lain, itu namanya luka tusuk. Luka gores bisa dipahami, terus luka tembus itu banyak hal. Terus luka bakar, dari luka bakar itu macam-macam, ada ya benda panas dari knalpot, misalkan air panas, terus cairan yang menyebabkan luka bakar. Next. Nah, berdasarkan penampilan klinis ini ada nekrotik ya. Nekrotik itu biasanya terjadi pada luka yang sering kita lihat dan alami, yaitu orang yang punya kencing manis. Itu lukanya yang perawatannya kurang baik sehingga terjadi nekrosis pada jaringan yang misalkan kayak jempolnya jadi hitam, itu adalah tanda-tanda nekrosis. Kalau nekrosis dari luar itu biasanya belum dalam, tapi kalau sudah sampai kering itu biasanya terjadikan sampai tindakan amputasi. Itu soalnya kuning, granulasi. Nah, granulasi ini contohnya kayak luka bakar yang lama, misalkan sudah kena luka bakar diobati nih, dikasih salep atau apa misalkan ya. Terus itu akan masih merah, itu namanya granulasi proses penyembuhan. Yang nampak pada luka itu agak memerah. Jadi jaringan kalau luka yang baru itu tidak akan nampak luka merah. Tapi kalau dia sudah melalui granulasi sudah mulai melupakan penyembuhan. Biasanya dari 0 kejadian sampai hari ketiga itu akan timbul granulasi. Kayak luka pink dan lain-lain terinfeksi, dan itu adalah proses dari luka sendiri. Mengalami perbaikan atau tidak itu bisa dilihat dari lukanya. Nah, kita mengarah ke perawatan luka. Kita secara umum aja. Jadi bila perlu dipahami dari Bapak Ibu, misalkan di rumah anaknya atau siapa atau keluarga atau tetangga yang punya luka, kita kalau pahami ini mungkin kurang bisa dimengerti. Tapi kalau pada dasarnya bahwa perawatan luka yang benar itu adalah segera ditangani kalau ada luka. Misalkan anaknya jatuh luka atau lecet atau kena sobek, segera dibersihkan. Kalau memang di rumah ada antiseptik, pakai antiseptik. Misalkan disiram pakai air ini, dibersihkan dari bagian yang tadi, dikeringkan, kasih antibiotik itu. Atau mungkin antiseptik yang ada di rumah apa, itu bisa dimanfaatkan sehingga untuk terjadinya infeksi secara cepat itu terhalang dulu dari antiseptiknya. Misalkan langsung segera ditutup. Kalau misalkan dari beberapa hari masih nyeri, bisa diperiksakan tindak lanjut dengan minum obat antibiotik dengan periksa. Next. Nah, tindakan perawatan luka ini kuncinya itu perawatan luka bersih. Yang penting intinya luka itu dibersihkan dulu. Nah, kalau di rumah itu kan keterbatasan alat ya Pak. Kalau misalkan yang paling gampang itu kalau di rumah itu ya, misalkan di rumah adanya kasa, antiseptik, betadin. Kalau NaCl kan nggak mungkin selalu ada. Yang penting lukanya dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, dikeringkan pakai kasa atau apa yang ada di situ. Dikasih antiseptik, betadin, tetes betadin. Kalau lukanya ringan ya nggak perlu ditutup sih. Tapi sebaiknya setelah dikasih antiseptik itu ditutup sebentar sehingga tidak terkontaminasi dengan udara luar. Nah, untuk perawatan luka kotor tadi salah satunya harus dibersihkan dulu.
Next. Tujuannya yaitu mencegah timbulnya infeksi. Dari gejala-gejala infeksi itu biasanya akan muncul 2 kali 24 jam setelah terjadinya luka. Biasanya misalkan anak lecet atau ibu kena bisul. Dalam 1 hari itu belum menunjukkan adanya infeksi. Mungkin hanya nyeri. Setelah beberapa besoknya mungkin akan terjadi timbul kayak bengkak dulu. Nah itu adalah tanda-tanda awal terjadinya proses infeksius. Kalau sudah di hari ketiga biasanya timbul demam dan lain-lainnya, itu harus diwaspadai bahwa luka itu serius dan segera untuk ditangani atau diperiksakan ke dokter setempat. Misalkan perawatannya mungkin kurang efektif pada saat awalnya, gitu ya. Terus observasi perkembangan luka. Nah, maksudnya perkembangan luka itu luka yang kena, misalkan tadi kayak kena peso, di situ terjadi melebar apa tidak, terjadi bengkak apa tidak, atau memerah apa tidak, semakin tampak pink atau kehijauan apa enggak, itu adalah tanda-tanda infeksi. Jadi tidak semua itu langsung segera untuk ditindaklanjuti, tapi dengan diobservasi dulu, dilihat dulu. Kalau cuma nyeri mungkin kasih anti nyeri, biasanya sudah hilang, luka kering sendiri kalau dengan antibodi yang bagus. Tapi yang paling sangat diwaspadai adalah kalau keluarganya atau yang kena itu punya gula. Itu resikonya sangat tinggi sekali. Apabila terkena infeksi sedikit, dia itu cepat sekali untuk melebar lukanya, dan lukanya akan sembuhnya itu lama, apalagi dengan perawatan yang tidak efektif, apalagi dilakukan perawatan sendiri tanpa ada alat-alat yang yang steril dan lain-lain, pasti itu akan cepat sekali. Ya itu. Untuk meningkatkan kenyamanan fisik dan psikologisnya, di sini maksudnya adalah apabila tertangani dengan bagus luka itu dengan tepat dan cepat, maka kita juga akan nyaman secara fisik, tidak terjadi gejala demam, tidak terjadi gejala yang sakit berlebihan atau nyeri yang berkelanjutan. Terus secara psikologis juga kita nyaman, tidak ada was-was. Biasanya nak luka bengkak, aboh, ini was-was, ini nopo kan gitu. Akhirnya bingung. Kadang dikasih obat, gak mari-mari itu kok obat apotek deh. Nah itu hal-hal yang seperti itu sebetulnya sekarang banyak adanya Vaskes atau BPJS lebih efektif. Kalau merasa seperti itu mending langsung ke Vaskes, periksakan ke dokter. Sehingga akan diberikan terapi yang tepat. Apakah perlu antibiotik, apakah perlu anti nyeri saja, atau hanya perawatan luka saja. Di situ akan diarahkan yang mana yang terbaik untuk pasien. Ya. Indikasi di sini yaitu luka bersih tak terkontaminasi dan luka steril. Maksudnya tadi, terus balutan kotor dan basah akibat eksternal pada rembesan atau eksudat. Nah, di sini yaitu yang dimaksud adalah apabila luka itu luka yang sudah infeksi, biasanya itu akan menunjukkan adanya antibodi kita menyerang, yaitu contohnya ada nanahnya. Itu adalah sebetulnya perlawanan tubuh dari kita untuk melawan penyakit, tetapi kan di situ akan muncul nanahan, kadang bentuk airnya, kadang keluar kayak rembesan banter. Biasanya yang luka apalagi luka-luka yang gula itu. Biasanya anak ngarani wong Jawa iki gulone gula basah. Nah, sebetulnya nggak ada gula basah, tapi itu memang reaksi dalam tubuhnya itu cepat sekali. Oke, nah ini surat ciri-ciri luka. Ada luka plus serum, ada luka plus pus, ada luka nekrosis. Yang sering terjadi yaitu di luka plus pus. Pus itu maksudnya nanah. Nah itu adalah pada luka-luka yang sudah infeksi. Dalam 1 hari itu biasanya tubuh kita itu untuk melawan kuman belum menunjukkan luka itu adanya pus. Tapi hari kedua dan ketiga itu akan muncul karena itu bentuk perlawanan tubuh kita. Tapi kalau perlawanan tubuh kita sudah tidak bagus, akhirnya itu akan timbul demam. Akhirnya nanah itu harusnya dibersihkan secara awal, segera mungkin dibersihkan sehingga luka itu akan timbul jaringan yang bagus. Granulasinya akan tumbuh dengan cepat, penutupannya. Tapi kalau ada pusnya itu memang harus segera ditindaklanjuti dengan antibiotik dan lain-lain. Tidak cukup hanya dirawat. Karena itu serangannya sudah ke dalam tubuh, ke jaringan. Kalau yang nekrosis ini tindak lanjutnya biasanya ditindakan untuk amputasi. Kalau sudah nekrosis itu luka yang hitam gitu Pak, hitam terus kering, dia tidak bau tapi kadang kering. Ada juga, ada yang nekrosis itu belum kering tapi bau, ya ada. Macam-macam, dilihat bentuk lukanya. Biasanya kalau sudah hitam itu tindak lanjutnya dari dokter pasti arahnya ke operasi. Nah, tujuannya yaitu 1, mempercepat penyembuhan luka. Yang kedua, mencegah meluasnya infeksi. Yang ketiga, mengurangi gangguan rasa nyaman bagi pasien maupun orang lain. Nah, yang mengurangi gangguan rasa nyaman bagi pasien dan maupun orang lain ini contohnya pada luka gula yang sudah mengalami
infeksi luas, gangguan kayak gangren, nah bahasa medisnya itu. Tapi biasanya yang baunya menyengat. Nah, di situ akan menimbulkan gangguan rasa nyaman sekitar. Di satu rumah pun terjadi seperti itu, maka di seluruh rumah itu akan merasa baunya nggak nyaman, nggak enak. Itu adalah tingkat infeksi yang tinggi, sehingga nanti bisa terganggu gangguan ISPA, infeksi saluran penyakit atas itu, sesak napas dan lain-lain bisa terjadi untuk pasien yang sehat, keluarga yang sehat. Makanya diharapkan kalau sudah ada kasus keluarga yang seperti itu, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, paling tidak keluarga itu pakai masker. Atau luka yang dirawat itu mengundang tab medis, home care. Kalau misalkan memang tidak mampu untuk menangani luka di rumah, meskipun kecil tapi ngerawat tidak bisa, lebih baik mengundang perawat atau medis setempat. Kalau misalkan memang tidak ada biaya sama sekali, rutin kontrol ke puskesmas atau vaskes setempat. Itulah manfaat-manfaat medis kita sekarang di jaringan itu lebih banyak. Kalau misalkan alasannya anak saya sibuk, tidak ada yang antar dan lain-lain, ya secara otomatis keluarga yang sehat material harus keluar untuk mengundang perawat merawat di rumah. Itu yang paling efektif. Karena kalau dibiarkan seperti itu, saya yakin masuk rumah sakit tidak akan sekali, 2 kali, 3 kali, berulang kali hanya merawat lukanya itu. Dioperasi lagi, dan tidak kunjung terselesaikan. Next. Nah, prosedur perawatan luka yaitu pertama menyiapkan alat. Nah, ini secara gambaran umum untuk perawat yang di Bangsal atau di kita. Tetapi kalau di rumah, alat yang minimal dalam pelaksanaan di perawatan rumah home care untuk pribadi itu biasanya kalau saya di rumah home care itu cuma tak suruh nyiapkan 4, Pak. Tapi kalau mau membeli, maksudnya contohnya tempat wadah untuk NaCl atau betadin yang diencerkan itu, pinset, gunting, sama klem. Biasanya cuma itu yang saya sampaikan kepada mandiri di keluarga. Biasanya kalau mau beli ya itu disterilkan, maksudnya itu sterilkan setelah dipakai itu digodok pakai air panas atau dibersihkan dulu baru digodok. Setelah itu baru ditutup, itu ada tutupnya. Dan minimal keluarga itu setiap perawat luka harus pakai handscoon. Tapi yang saya lihat selama saya 25 tahun keliling di masyarakat itu kalau ngerawat luka nggak pernah berhasil ya karena keluarga merawat sendiri tanpa handscoon. Dan pakainya apa? Cuma pinset 1, pakai tangan. Udah itu dok. Guntingnya pun gunting biasa yang buat motong-motong hasa itu. Akhirnya apa? Luka itu tidak sembuh tetapi akan tertimbul infeksi nosokomial, infeksi yang disebabkan oleh perawatan yang tidak benar. Yang sering terjadi itu. Maka untuk efektivitasnya yaitu tadi 1. Kunjungi vaskes setempat, rutin kontrol. Kalau memang tidak mampu mengundang perawat. Di sini rumah sakit Romanis sekarang sudah ada usaha untuk membantu pasien home care. Itu bisa diundang ke sana, biayanya berapa akan dijelaskan. Itu arahnya ke sana. Makanya kita adalah tuntas, profesionalisme dalam pelaksanaan perawatan itu diharapkan bisa tuntas. Perawatan hanya di rumah sakit tidak, tapi perawatan berkelanjutan. Mau minum obat kita ingatkan, apalagi ada luka sudah kontrol apa belum, sudah diganti apa belum. Tujuannya apa? Kita membantu. Ya memang ada nominal materialnya kalau kita diundang sih, tidak bisa kita diundang pakai BPJS Pak. Tapi hal itu adalah yang paling efektif untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang mengalami luka atau luka yang berkelanjutan yang perlu dirawat oleh medis. Itu yang paling efektif. Jangan dibiarkan atau hanya mengandalkan, oh anakku wis iso omong koyok ngono. Kelihatannya melihat itu paling mudah. Tapi pelaksanaan di lapangan itu dalam saat melaksanakan keperawatan luka itu adalah signifikan. Kalau memang tidak tepat, tidak bersih, tidak infeksinya tidak dilihat, misalkan ada jaringan yang harus dibuang, yang sudah nggak bagus ya harus dipotong. Itu kalau nggak dilakukan, maka luka itu kelihatannya kering cuma di luarnya, tapi akhirnya nak cara wong Jawa ngebos, merembet, merambah. Nah makanya itu nanti coba jenengan bisa dipahami ini, mudah-mudahan kalau ada penjelasan seperti ini, kalau ada tindak lanjutnya bisa dibantu rumah sakit. Next. Nah prosedur-prosedur ini sudah saya jelaskan tadi, lanjut. Ini hal yang perlu diperhatikan ya, cermat dalam menjaga kesterilan, maksudnya kalau pada saat merawat luka itu alat-alatnya memang benar-benar diusahakan steril, bersih. Paling tidak itu kalau di rumah, karena kalau luka besar memang harus perawatan intensifnya memang tinggi, tapi kalau luka kecil kan cukup
potong kasa, kasih betadin, tutup, selesai. Kalau yang besar-besar itu memang harus tingkat sterilnya lebih bagus. Peka terhadap privasi pasien kalau di rumah ya pasti yang ngomongnya sendiri tidak perlu ditutup dan lain-lain biasa ya. Tapi kalau di rumah sakit kan memang ini harus dijaga karena misalkan sebelahnya pasien lain kita harus menutup korden dan lain-lain, menutup luka yang misalkan luas ya harus dikasih perlat dan lain-lain. Ini prosedural untuk kita di bangsa. Lanjut aja. Next. Nah, ini Pak, home care rumah sakit Romani. Nah, di sini itu adalah pelayanan secara berkesinambungan. Rumah sakit Romani itu membuka namanya home care untuk pelayanan ke rumah. Misalkan ada pemeriksaan dokter umum bisa dipanggil Pak, datang ke rumah bisa. Nanti extensionnya ada ini di bawah ini, bisa di barcode atau apa untuk tindak lanjut. Kunjungan edukasi perawat, misalkan aku mudeng soal makan, misalkan bola ya, makanku piye, apanya piye, perawatan lukanya gimana, bisa dipanggil ke rumah, panggil saja tidak apa-apa. Untuk perawatan luka, kateter, perawatan ibu pasca operasi, di sini semua tercantum. Silahkan hubungi extension yang ada kalau bila diperlukan. Kalau misalkan wah aku kenal kalau perawatnya Romani karo kaya, silahkan dihubungi, tidak apa-apa secara individual dulu, konsultasi dulu baiknya seperti apa. Misalkan butuh spesialis dan lain-lain, nanti biar dikonsultasikan kepada perawat yang bersangkutan. Mungkin itu, misalkan ada pertanyaan Ibu, monggo dipersilahkan.